warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat Salam sore. Sore. sejahtera untuk kita Sore. semuanya. Ya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pada sore hari ini. Yang hari ini kita akan mengikuti webinar yang sangat spesial, yaitu tentang inovasi awareness program yang diadakan oleh tim Learning Department. Ya, di sini kita sudah kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Nantinya teman-teman akan belajar sampai dengan kurang lebih di jam 5 sore tentang the important of innovation yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara yaitu Bapak Sultoni Mubin. Namun sebelumnya teman-teman untuk memperlancar webinar kita hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, eh kurang lebih nanti kita sampai jam 5. Nah, saya ingin teman-teman untuk aktif dan untuk teman-teman bisa on cam, silahkan on cam. Nah, kalau misalkan belum ada namanya, nah ini untuk mempermudah saya komunikasi nantinya teman-teman silahkan mengganti namanya dan dari bisnis unit mana. Nah, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Ilham selaku HR Strategic Department Head. Pada Bapak Ilham, saya silakan. Ya, selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore, Sore. Pak. Sore, Pak. Ya, terima kasih ya sudah join di acara sharing session di sore hari ini. Tentunya terima kasih juga buat Pak Tony yang sudah bersedia untuk mengisi acara di sore hari ini. Sebuah tema yang cukup menarik ya rekan-rekan semuanya. Saya yakin tema ini juga akan manfaatnya buat kita semuanya secara individu maupun company secara umumnya. Karena tema The Importance of Innovation ini adalah suatu tema yang tentunya menjadi dasar atau pola pikir Nggak bisa untuk gue kita dari ini gue, PC gue. apa Udah gue aja namanya. dengerin dah. Ntar lu takut dipanggil lu. Kok record sih? Di mute semuanya sama Mas Aziz di mute semuanya. Oke, tentunya ini adalah sebuah apa namanya tema yang pada sore hari ini semoga manfaatnya buat kita secara individu maupun secara perusahaan. Kalau saya baca beberapa waktu yang lalu, eh, kenapa kok inovasi itu penting khususnya nantinya akan berdampak kepada perusahaan bahkan yang melakukannya hanya di level individu seperti kita gitu ya, seperti karyawan saya, Pak Tony, kemudian Mas Aziz, kemudian Mbak Ros gitu ya, Mbak Rena dan teman-teman yang ada di bisnis unit gitu. Nah, itu tentunya ketika kita semuanya berkontribusi untuk membuat sebuah inovasi, selalu berpikir untuk kreatif, selalu berpikir untuk apa yang terbaik buat perusahaan dengan melakukan perbaikan-perbaikan, apakah pola kerja, perbaikan notabene, perbaikan sebuah administratif, perbaikan bagaimana cara kita untuk pola dokumentasinya, pola filingnya, pola untuk membuat sebuah laporan data dan sebagainya. Ketika itu kita sudah membuat sebuah perubahan, perbaikan dan inovasi, itu dikit sedikit demi sedikit itu akan berpengaruh kepada bagaimana perusahaan ini mempunyai kinerja yang baik. Nah, jika tidak ada kontribusi dari rekan-rekan semuanya, maka tentunya perusahaan ini juga tidak bisa sustain secara keseluruhan dan secara keberlanjutan ke depannya. Nah, itulah diperlukan bagaimana pola pikir untuk selalu mau berubah dan melakukan inovasi. Nantinya ini bagaimana Pak Tony akan menyampaikan kenapa sih inovasi itu begitu penting, kenapa sih inovasi itu harus mempunyai istilahnya mempunyai tempat
di di pekerjaan kita, di pola pikir kita dan sebagainya. Kita melihat kalau teman-teman tahu bahwa 100 perusahaan di Indonesia ya, Fortune 100 di Indonesia lah taruhlah seperti itu. Siapa sih kalau bisa yang bercokol di papan atas lah seperti itu. Taruhlah kayak Pertamina, kemudian kalau rekan-rekan tahu ada Bank BRI Mandiri, kemudian teman-teman tahu bahwa ada Astra, kemudian teman-teman tahu ada Gudang Garam, teman-teman tahu em, ada Indofood dan sebagainya. Itu kan perusahaan-perusahaan big company yang notabene sudah lebih dari 50 tahun eksis di Indonesia. Dan kalau bisa dibilang bagaimana budaya mereka selalu mengedepankan adanya perubahan yang baik yang bisa diterima oleh Aku di pelanggan gitu. Nah, kamu apabila oh, kita udah. mempunyai Oh, jadi pola pikir seperti itu keseluruhan karyawan, maka tidak tidak heran bahwa nanti modern land bahkan saat ini saya yakin juga sudah mempunyai apa namanya pola pikir bahwa kita atau semangat untuk melakukan sebuah perbaikan yang secara terus-menerus dan itu nanti ujungnya adalah perbaikan untuk modern land itu sendiri dan tentunya menjaga kinerja modern land lebih bagus lagi dan tentunya harapannya seperti nama-nama tadi yang bercokol di 100 perusahaan dengan kinerja yang bagus di Indonesia. Nah, semoga perusahaan ini juga bisa sustain seperti perusahaan-perusahaan tadi yang disebutin sudah lebih dari 50 tahun, tapi kinerjanya juga sangat bagus sekali. Nah, harapannya itu kontribusi dari teman-teman untuk selalu berpikir bahwa kita selalu pengen adanya perubahan dan selalu pengen melakukan inovasi yang berkelanjutan. Ini adalah awal yang baik yang akan di-share oleh Pak Tony sebagai awareness, sebagai bahwa pentingnya inovasi di dalam lingkungan kerja kita yang tentunya akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Saya kira itu semoga sharing-sharing ini akan terus ada dan terus berlanjut dengan tema-tema yang sangat menarik yang mendukung kerja kita dan mendukung perusahaan ini untuk terus memiliki kinerja yang positif. Saya kira itu Mas Aziz dan terima kasih sekali lagi Pak Tony dan rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz masih di mute. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Pak Ilham atas sambutannya luar biasa. Apa yang disampaikan beliau adalah nantinya teman-teman bisa menjadi apa ya penopang perusahaan terkait dengan inovasi yang tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaan yang lebih baik lagi. Ya, sebelum memasuki materi dan saya memperkenalkan pemateri, saya akan kirimkan pretest terlebih dahulu teman-teman. Sudah Udah, itu punya aku nih. Yang dulu, yang dulu. Mas Aji suaranya hilang. ya, halo teman-teman, suara saya sudah ada? Ya, teman-teman silakan untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu. Linknya sudah ada di kolom chat. Saya kasih waktu untuk mengerjakan 5 menit. Di sana ada 10 pertanyaan, teman-teman. Silakan.
Ada 10 pertanyaan, teman-teman. Silakan untuk dikerjakan. Tidak ada salah dan benar. Tapi di sana lebih ke dasar pengetahuan teman-teman terkait dengan inovasi. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah ada yang mengirim, sudah selesai. Oke, 3 menit lagi, teman-teman. Dua menit lagi. Nah, nanti juga di akhir sesi, teman-teman, kita akan mengerjakan post test, yaitu Kahoot. Nah, ini saya akan mencari 3 orang pemenang. Nah, nantinya akan mendapatkan juara satu mendapatkan 100.000 rupiah voucher belanja, juara duanya 75.000 rupiah, juara tiganya 50.000 rupiah. Dan juga nanti teman-teman di sesi tanya jawab silahkan persiapkan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Nantinya saya juga akan mencari 2 orang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan voucher belanja 50.000 rupiah. Oke, 30 detik lagi, teman-teman. Oke, selesai. Ya, eh kita langsung akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tony. Halo, Pak Tony, Mas Tony. Halo, sore Mas Aziz. Sore, Mas Tony. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Gimana Mas Semangat Aziz ya? ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Oh iya dong, pasti semangat. Ini ada kurang lebih 50 lebih ya. Ya. Ini menunjukkan kalau kita semakin sore semakin antusias ya buat teman-teman. Semoga nanti ilmunya bermanfaat. Ya lagi-lagi kita sama-sama sharing ya, bukan berarti karena saya di sini yang sebagai apa namanya pembicara terus kemudian dianggap saya yang paling bisa. Jadi nanti sharing ya apa namanya biasanya dengan langsung tatap muka ya. Jadi memang ini rada-rada sulit interaksinya, tapi kita coba untuk semaksimal mungkin. Nanti kalau misalnya ada di tengah sesi ada pertanyaan, boleh ya Mas Aziz ya langsung bertanya aja. Takutnya soalnya kalau di ujung nanti takutnya lupa biasanya. Oke, Gitu. siap. Nggak apa-apa, Mas. Oke. Siap. Oke. Langsung saja, Mas Tony. Bisa langsung menyampaikan diskusi kita. Silakan, Mas Tony. Oke. Thank you. Bentar ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa juga buat saya ya. Diberikan kesempatan untuk sharing yang materinya tentang pentingnya sebuah inovasi. Nah, karena ini adalah sharing ya, jadi bukan berarti ini pembelajaran. Boleh kita nanti ambil pembelajarannya, tapi jangan dianggap yang berbicara ini nanti lebih pandai daripada teman-teman yang di unit ya. Jadi nanti sifatnya nanti diskusi. Kalau misalnya ada yang tidak sependapat, silakan aja langsung kita diskusi gitu ya. Oke, nah tema sore ini eh, kita akan membahas sedikit tentang pentingnya sebuah inovasi. Boleh izin share screen Mas Ajis ya? Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke ya, sebelum kita masuk ke table of content-nya ya, apa aja yang kita mau bahas itu antara lain adalah apa sih sebenarnya inovasi itu gitu. Terus kemudian kenapa ini menjadi hal yang sangat penting buat kita gitu. Terus background-nya, basic mentality-nya itu kenapa tiba-tiba ada istilah inovasi itu kenapa sih gitu ya. Terus kemudian juga kita juga sedikit nanti akan membahas terkait dengan proses inovasi itu seperti apa. Terus ada juga nanti akan kita bahas terkait dengan metode inovasinya. Nah, sebelum lebih jauh ke sana ya, ini kadang-kadang kita harus sepakati dulu ya. Kadang-kadang kita itu terjebak gitu. Mendengar kata-kata inovasi itu kok kayaknya ini hal yang sulit gitu ya. Apakah ini sebuah teknologi? Terus kemudian ini harus sesuatu sistem yang terstruktur gitu ya. Ternyata inovasi itu nggak seperti itu, teman-teman. Memang inovasi itu memang dekat sekali dengan teknologi karena memang inovasi itu sama-sama apa ya, membuat pekerjaan kita itu lebih efektif dan efisien tentunya ya. Jadi kalau kita bicara soal inovasi, semua hal yang teman-teman lakukan ya, yang teman-teman apa namanya lakukan itu silakan mau hal baru ataupun teman-teman boleh adopsi dari tempat lain gitu ya. Selama itu mempermudah menjadikan pekerjaan teman-teman itu lebih efektif dan lebih efisien, nah, itu kita anggap sebagai inovasi. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kita sepakat dulu ya. Kita sepakat bahwasanya inovasi itu nggak yang harus terstruktur, terus kemudian nggak yang harus sistematis, yang nggak yang harus based on apa komputerisasi, aplikasi gitu ya. Kita kan bayangan kita inovasi itu kan ruwet banget gitu ya. Nah, ternyata kita bisa satukan pendapat bahwasanya kalau inovasi itu sesederhana mungkin gitu. Seperti teknologi, teknologi mungkin kita di sekolah dasar kita sering sering mendengar istilah teknologi gitu ya. Yang dibayangkan orang-orang kan teknologi, wah teknologi itu ya macam komputer lah, apa ya namanya misalnya handphone, Android gitu. Ternyata ada kesamaan nih antara inovasi dan teknologi. Sama-sama sebuah alat yang dibikin atau kebiasaan baru gitu ya, yang dibentuk untuk membantu pekerjaan kita. Nah, itu bisa kita kategorikan sebuah inovasi. Nah, tentu saja nggak berhenti di situ karena ini ilmu gitu ya. Nanti makanya kita akan sharing basic mentality-nya itu seperti apa sih, macam-macam inovasi itu seperti apa sih gitu. Nah, itu nanti kita yang akan bahas di sore hari ini. Nah, ini kalau kita apa namanya? Kalau kita tatap muka langsung ya, kita offline gitu, ini enak nih nanti interaksinya. Sebenarnya saya mau tanya nih, ada nggak sih teman-teman ya tanpa mendiskreditkan eh, apa namanya letak geografis gitu ya, yang di kampung-kampung ya, mohon maaf ya, saya juga orang kampung gitu ya. Nah biasanya kan saya pengen tanya nih, ada nggak sih zaman sekarang yang masih ada sumur, terus dia pakai timba gitu manual Ada gitu? Mas Ton. Oh masih ada, itu daerah mana itu ya? Daerah mana? Oh Cikande Karon. dong. Banyak, Pak Ton.
Tovan juga. Jangan deh dong. Serang banyak, serang. Iya ya, Siapa ya tuh maksudnya. yang ngomong serang? Oke, kita balik lagi. Tadi kan kita sepakat ya bahwasanya inovasi itu nggak seribet itu kok gitu. Kalau seribet itu, kalau harus terstruktur, harus yang sistematis, harus yang model bisnis yang baru gitu, kok kayaknya susah banget untuk kita dalam keseharian itu menerapkan sebuah inovasi baru gitu dalam pekerjaan kita. Nah, ternyata sesederhana itu inovasi itu gitu. Contoh tadi misalnya tadi pertanyaan saya sumur aja. Sumur itu kan dulunya kan ya kebanyakan ya mungkin sekarang masih ada tapi nggak sebanyak zaman dulu gitu karena saya juga backgroundnya orang daerah ya orang kampung jadi dulu saya juga punya sumur di belakang rumah itu pakai timba gitu ya ditarik gitu kalau mau mandi kita nimba dulu gitu ya terus kemudian baru mandi gitu nah seiring perkembangan zaman gitu ya terus kemudian muncullah apa namanya pompa yang pakai besi tuh yang dipompa tuh. Ini bagi teman-teman yang suka nonton apa namanya Sidol, itu biasanya mandra tuh kalau mau nyuci baju harus mompak dulu tuh kan. Nah, itu generasi selanjutnya tuh setelah nimba itu muncullah pompa itu, pompa manual juga ya. Terus kemudian lambat laun muncul lagi ada yang namanya pompa listrik atau biasa kita sebutnya sanyo ya. Ya sebenarnya Sanyo itu merek, tapi karena itu muncul di awal gitu ya, sama dengan Pepsodent dan lain-lain, ujung-ujungnya kita kenalnya Sanyo atau pompa listrik. Nah, pompa listrik juga begitu, pompa listrik juga mungkin sekarang masih banyak yang kalau mau mandi, tornya kosong, kita baru nyalain saklar apa namanya manual gitu ya. Nah sekarang juga sudah banyak yang begitu tornya habis airnya langsung otomatis nyala tuh. Nah itu kan inovasi sederhana. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah kenapa sih tiba-tiba muncul dari timba apa namanya timba manual, terus kemudian muncul namanya pompa besi itu, terus kemudian muncul juga ada namanya pompa listrik, terus kemudian sekarang ada yang otomatis gitu ya, yang apa namanya kalau air di atas di toren itu sudah habis otomatis nyala. Kenapa itu muncul gitu ya? Nah ternyata setelah kita amatin gitu ya inovasi yang terbaik itu memang munculnya itu dari masalah. Nah, ini teman-teman yang punya masalah banyak nih, ini harus bahagia nih, harus senang. Harusnya semakin banyak inovasi, ya. Ini pasti banyak yang punya masalah ya. Ya namanya hidup ya, pasti punya masalah. Jadi ternyata inovasi yang terbaik itu memang berangkatnya dari sebuah masalah. Nah, ketika ada masalah, ya biasanya inovasi itu muncul ada aja ya dulunya mungkin sumur itu kan nariknya kecapean gitu setiap mau mandi baru narik dulu nimba dulu gitu capek banget nih akhirnya muncullah pompa besi itu terus kemudian pompa besi masih juga capek gitu ya terus akhirnya muncullah sekarang pompa listrik dan sekarang banyak sekali yang pompa-pompa yang otomatis yang ketika air itu habis otomatis nyala nah itu inovasi sederhana ya terus oke, tadi kita sudah bahas yang namanya inovasi, ya. Ya mungkin ini buat teman-teman karena ada tuntutan post-test nanti ada Kahoot juga, mungkin bisa dibaca. Tapi saya tipikal orang yang nyampein materi itu biar teman-teman ngerti ya. Jadi saya nggak suka sesuai dengan ini. Kalau ini teman-teman bisa googling sendiri. Jadi saya sampaikan yang sederhana aja biar teman-teman mengerti gitu ya. Jadi sharing sore ini teman-teman ada manfaatnya gitu ya. Yang jelas inovasi itu ya segala sesuatu yang teman-teman kerjakan mau baru mau teman-teman tiru dari tempat lain. Yang jelas pekerjaan itu apa namanya yang teman-teman lakukan itu mempermudah pekerjaan, mempermudah apa namanya kegiatan teman-teman lebih efektif dan lebih efisien itu yang disebut namanya inovasi. Ingat ya, nggak selalu harus baru. Karena kayaknya di zaman sekarang untuk menemukan sesuatu hal yang baru itu kok kayaknya rasa-rasanya sudah sulit. Ya, oke. Terus kemudian, nah, eh, nah ini ada gambar nih, sangat sangat menarik ya. Ada captionnya "Who Love Change" gitu. Siapa sih yang sebenarnya yang suka berubah gitu ya? Nah, ini dianalogikan dengan buruk rupanya ulat bulu gitu ya. Kemudian menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah.
Nah, memang semuanya butuh proses gitu ya. Sama, inovasi pun memang butuh proses. Karena berangkat dari perubahan tadi, inovasi diharapkan menjadi sebuah solusi. Dan ujungnya adalah ya kupu-kupu ini. Ujung-ujungnya apa yang teman-teman rubah dari pekerjaan teman-teman, yang teman-teman biasa kebiasaannya lakukan itu ya. Harapannya ya seperti kupu-kupu ini menjadi lebih baik gitu. Terus kemudian ada pertanyaan nih, siapa sih yang suka perubahan? Ya harusnya kalau perubahan, kalau inovasi ini ya harusnya konotasinya positif ya. Jadi semua orang saya rasa harusnya kalau berubah menjadi yang lebih baik, harusnya semua suka. Oke, kita sepakat? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua ya. Setelah tadi kita bahas mengenai inovasi itu apa. Nah, kenapa kita apa namanya perlu untuk berubah? Nah, ini kadang ada orang yang introvert gitu ya. Mohon maaf, saya nggak nyindir siapapun ya. Ada nggak di sini yang introvert? Ya biasanya ini mereka apa kekeh dengan pendiriannya gitu ya. Ya saya mau jadi diri sendiri. Gitu. Saya nggak mau terpengaruh dengan orang lain. Atau misalnya ya ini this is real me gitu. Ya ini saya nggak mau berubah gitu. Padahal dia nggak sadar kalau perubahan itu tidak melulu soal karakter. Perubahan itu tidak melulu soal sifat. Kalau sifat itu positif ya nggak jadi masalah. Teman-teman pertahankan itu karena baik. Tapi ketika sifat itu jelek, ya kita mau nggak mau harus berubah. Nah, tapi Itu di sini harusnya ke situ. kenapa kita harus Kalau eh, kalau yang sekarang ya, minta tolong Mas Ajis? Nah, kenapa kita harus berubah sih sebenarnya gitu? Karena berubah itu ternyata termasuk dari apa namanya proses pembelajaran buat kita. Karena ketika kita merubah sesuatu kebiasaan yang tadi kita bilang buruk gitu ya, agak jelek lah kita bilangnya nggak buruk ya. Itu kita harus apa namanya merubah itu karena kalau nggak kita rubah, ya selamanya kita kayak begitu. Nah, kita ambil contoh aja sederhana. Ini teman-teman yang administratif ya kerjaannya, siapa coba di sini yang kalau eh, pakai Excel atau pakai Word gitu ya, kontrolnya masih klik kanan, terus copy, terus klik kanan, terus paste gitu. Siapa coba? Yang nggak pakai apa namanya Ctrl C, Ctrl V itu masih ada, pasti masih ada sih. Saya juga kadang-kadang seperti itu masih ada karena namanya namanya apa namanya manusia ya. Kadang kalau sudah nyaman terhadap sesuatu gitu sudah susah berubahnya. Padahal eh, ada cara-cara yang lebih efektif. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus berubah. Sama halnya dengan tadi yang saya bilang, kenapa kita harus berinovasi. Karena belum tentu apa yang kita lakukan ini lebih efektif. Mungkin masih ada cara-cara yang lebih efektif dan efisien gitu ya. Makanya kita harus open minded dan ketika ada sesuatu yang baru yang kita bisa adopsi untuk kita merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita gitu ya yang lebih baik ya why not kita harus berubah gitu. Oke, next slide. Nah, ini kita flashback sedikit ya, The Age of Innovation. Mungkin teman-teman nanti kalau lihat gambar ini yang umurannya Gen X gitu ya, atau Gen Y, yang kelahiran tahun 90, mungkin agak senyum-senyum dikit nih nanti kalau ngelihat gambar-gambar setelah ini. Nah, ini coba, ini dampaknya kalau nggak mau berubah. Ini siapa di sini yang sempat ngalamin pakai HP Nokia atau BlackBerry? Ya, saya anak-anak 90-an, anak atau saya anak 90-an akhir pasti ngalamin ya Gen betapa 90. ya. Ya mungkin kita dulu ngalamin wah punya Nokia apa dulu ya, N73, N95. Waduh, itu udah paling keren itu. Apalagi N73 ya. Kameranya di belakang di slide gitu. Waduh, itu udah paling luar biasa keren. Pokoknya paling inilah paling jagoan lah kalau di tongkrongan ya. Itu pokoknya kayaknya nggak ada yang ngalahin gitu. Padahal begitu record video VGA masihan masih 3GP gitu ya. Tapi wah dulu ini gitu apa namanya sangat sangat keren gitu. Terus kemudian
dilibas dengan adanya BlackBerry. Wah, begitu BlackBerry muncul dengan apa namanya keyboard QWERTY-nya ya, yang tadinya misalnya kita cetek 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 cetek, ini cuma sekali cetek udah keluar huruf nih. Muncullah BlackBerry. Semua habis HP Nokia, model apapun selesai. Ya, begitu BlackBerry muncul, apalagi ini cowok-cowok nih, cowok-cowok zaman dulu nih pasti senyum-senyum nih. Kalau deketin cewek, wah kalau udah BlackBerry, boleh minta PIN-nya nggak? Itu udah paling keren tuh. Wah, HP-nya BlackBerry nih, gitu ya. Saya bisa cerita karena saya juga ngalamin dulu ya. Jadi begitu ada BlackBerry, habis itu Nokia. Mau model apapun selesai. Nah, tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba muncul Android. Ya. Tiba-tiba muncul Android yang ya mungkin masih bertahan sampai sekarang karena operating sistemnya masih up to date terus, ya bisa di-upgrade gitu ya. Kemudian muncul Apple dan lain-lain. Cuman pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Ini perusahaan besar loh, Nokia, BlackBerry ini perusahaan besar, bukan main-main ini, perusahaan besar sekali. Tapi ternyata habis juga kemakan zaman gitu. Kalau tidak mau berubah. Ya, makanya ini teman-teman, inovasi itu tadi ada pertanyaan, mengapa inovasi itu penting? Ya, ini kita balik tanya ke diri masing-masing nih. Mau nggak teman-teman dilibas seperti Nokia, seperti BlackBerry? Sedangkan sekarang anak-anak muda ya, karyawan-karyawan yang fresh grade atau yang belum lulus itu udah apa namanya knowledge-nya udah luar biasa, terus teknologinya udah wah canggih-canggih lah. Nah, kalau kita nggak mau berinovasi, kita nggak mau berubah, ya siap-siap aja kita kayak Nokia sama BlackBerry, kelibas gitu. Nah, kita juga dulu tuh ada namanya Path. Ada Path, ada Friendster. Nah, ini kalau yang suka jalan-jalan, dia pasti tahu Path tuh, ditandain tuh, ya kan? Wow, udah pernah di sini. Aku udah pernah ke sini, upload picture-nya. Terus kemudian Friendster nih yang pengen PDKT gitu ya, awal-awal PDKT pas kuliah lewat online gitu ya. Kita pakai Friendster, seneng seneng banget tuh di zaman dulu ya. Tapi sekarang udah hilang nih, musnah juga. Pet hilang, Friendster hilang, digantikan dengan yang baru. Nah, ini juga ada nih. Kamera sekarang, wah canggihnya minta ampun. Bahkan HP aja kita sekarang udah ngalah-ngalahin kamera ya. Megapikselnya nggak tahu tuh berapa puluh tuh HP-nya Mas Ajis itu, wah itu kalau dipakai foto itu udah tembus pandang itu, saking canggihnya. Jadi orang sekarang udah nggak butuh kamera lagi. Bayangkan dulu betapa bahagianya kalau kita dibeliin orang tua kita kamera ini ya, Fujifilm, meskipun kadang-kadang kalau foto lupa kebuka gitu, kebakar gitu ya. Nah, ini ada Kodak. Nah, termasuk perusahaan kita juga dulu Fujifilm ya, dan tergerus juga ini oleh zaman gitu ya, karena telat berinovasinya. Oke. Nah, kenapa inovasi itu sangat penting? Ini kita rangkum ada 3 reason, ada 3 apa namanya alasan yang apa namanya yang nanti kita akan sampaikan ya, yang paling maksudnya paling gampang kita pahami ya, ada 3 alasan. Kalau misalnya kita cari alasan yang lain ya memang sangat banyak sekali kenapa inovasi itu penting. Tapi di sore hari ini kita akan sampaikan 3 alasan kenapa inovasi itu penting sekali. Oke, yang pertama ada growth, untuk pertumbuhan. Ya tadi sudah balik lagi kita bahas di awal ya. Inovasi itu salah satunya tujuannya adalah untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, untuk bertumbuh gitu ya. Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang tidak berkembang ya, tidak maksudnya tidak tanggap. Kita bisa belajar lah dari kemarin pandemi. Pandemi itu kalau teman-teman tahu ya, itu banyak sekali perusahaan travel, terus kemudian perusahaan perhotelan yang fondasinya itu kuat, bahkan ada beberapa perusahaan properti besar itu juga gulung tikar tuh. Nah, itu eh, padahal kena pandemi, makanya pandemi itu kalau kita bilang musibah, ternyata ada sisi positifnya juga. Kita sekarang bisa melihat
ternyata bisnis-bisnis apa saja sih yang bisa bertahan di waktu pandemi itu. Nah, itu kita bisa ambil pelajaran untuk sebagai bahan perubahan atau sebagai bahan inovasi. Nah, ini salah satunya alasannya adalah untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang eh, melihat pandemi itu bukan hanya sebagai musibah gitu, mereka bisa bangkit lagi. Contohnya ada Era Jaya. Era Jaya itu kan yang kita kenal kan ya era phone, dia perusahaan jual beli elektronik ya. Ternyata eh, apa namanya yang mencengangkan dia juga punya salah satu bisnis perusahaan di bidang kecantikan loh. Ya mungkin dia juga melihat peluang. Nah, itu kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang tertutup dan idealis gitu ya, tidak mau berkembang, tidak mau berinovasi, ya pasti tergerus zaman gitu. Makanya salah satu alasan kenapa inovasi itu sangat penting ya untuk pertumbuhan. Nah, terus kemudian apa? Untuk stand out. Nah, sekarang kita balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita kan sama-sama kerja. Ini teman-teman dari unit head ya, Mas Ajis ya? Halo, Mas Ajis? Benar, Oh, Mas. mungkin. Oh iya, dari unit head ya. Ya. Dari unit head. Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya gini aja deh di masing-masing unit aja di Kok suara? masing-masing unit bisnis ya. Iya, dari Itu ada berapa karyawan. Misalnya di MIE aja ada 70-an something karyawan. Di MGCC itu sampai 219, 220-an karyawan. Nah, kalau kita orangnya itu apa namanya adaptasinya itu cepat gitu ya, berubah ketika menerima informasi yang baru itu kita mau berinovasi gitu ya, itu kita akan kelihatan gitu. Jadi orang itu istilahnya misalnya ada dalam satu kandang ayam petelur gitu ya. Ini ayamnya nggak tahu makan apa, bisa telur lebih banyak daripada teman-temannya yang lain gitu ya. Pasti bakalan kelihatan. Sama, kenapa alasannya kita harus berinovasi? Kenapa kita harus berubah? Ya kita biar terlihat dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Ya kalau misalnya mau sama-sama aja, ya ujung-ujungnya ya tidak terlihat gitu. Makanya inovasi ini sangat-sangat penting juga. Ya, terus kalau kita bicara terkait level perusahaan atau level produksi, ya tentu saja kita berinovasi karena kebutuhan customer. Gimana caranya kita produk yang kita tawarkan itu selalu menjadi harapan customer gitu ya. Contoh misalnya kita bergerak di bidang properti, ya desain rumahnya yang nggak bisa kayak zaman dulu gitu ya. Kita harus ngikutin anak-anak zaman sekarang, kita harus berinovasi. Misalnya kalau rumah-rumah zaman dulu itu kan dapur itu harus di belakang gitu ya. Terus kemudian kamar tidur tuh di atas, terus kemudian ruang tamu itu harus di depan misalnya ya. Ya mungkin saja eh, ada inovasi-inovasi nanti mungkin orang masuk rumah langsung dapur misalnya. Ada juga orang masuk rumah misalnya nggak butuh dapur karena dia makannya selalu beli nggak pernah masak misalnya, ya udah di dalam rumah itu nggak ada dapur misalnya. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang bertujuan karena apa namanya menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Bahkan yang saya dengar apa namanya anak-anak zaman sekarang itu udah nggak ada yang punya keinginan untuk beli rumah misalnya. Nah, itu bagaimana tuh sebagai perusahaan properti? Ternyata anak-anak zaman sekarang lebih suka tinggal di high rise misalnya, di apartemen-apartemen gitu ya. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi sehingga perusahaan properti itu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya. Oke, ya kita ulangi lagi. Ada tiga hal yang sangat mendasari kenapa inovasi itu penting, yaitu pertama untuk pertumbuhan, terus kemudian yang kedua, biar kita menjadi beda dengan apa namanya dengan karyawan-karyawan lain atau dengan perusahaan-perusahaan lain. Terus yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan customer. Oke, kita masuk ke
innovation basic mentality. Nah, ternyata ya, teman-teman, inovasi itu kalau dikaji lebih jauh, tadi kan di awal kita sepakati konsep sederhananya ya. Nah, ternyata inovasi itu kalau dikaji lebih dalam gitu ya, ternyata ada ilmunya juga, gitu. Nggak sembarangan juga, gitu ya. Jadi terbagi tiga nih basic mentality-nya. Ada configuration, ada offering, ada juga experience. Nah, nanti kita jelaskan masing-masing itu apa sih gitu ya. Oke, ini yang pertama. Eh, ada yang namanya profit model. Ya, ini inovasi-inovasi yang terkait dengan produk biasanya. Ini apa namanya mampu menemukan cara yang baru, terus produk-produk yang baru. Ya tentu saja untuk meningkatkan value. Nah, ini ada contohnya, misalnya di sini ada apa ini ya? Ada konsol ya, game konsol PlayStation ya, Nintendo zaman dulu. Sekarang game-game yang kita harus akses, dulunya kita harus akses di apa namanya tools yang gede gitu ya, mesin kita juga kalau nggak punya uang orang tua kita nggak akan mungkin bisa beliin gitu ya. Kita harus sewa misalnya. Yang sekarang mungkin ada PS2, PS3, PS4 sampai PS5 sekarang ya. Nah, mereka juga menciptakan game-game yang tadinya dimainkannya hanya bisa lewat alat ini ya konsol yang besar gitu ya. Sekarang ternyata di HP pun sudah bisa. Nah, ini ada contohnya nih PUBG Mobile. Itu kan sampai kompetisinya juga mendunia ya, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh profit model itu. Nah, ada juga Gillette ya. Dulu misalnya kita tahu misalnya silet itu ya, ya silet itu aja gitu ya. Sekarang ternyata dia menawarkan hal yang lain. Jadi ada kepala yang terpisah, misalnya isiannya doang yang dijual gitu. Bahkan isinya kadang-kadang lebih mahal daripada ininya ya, karena memang kalau dipikir-pikir ya, kalau pegangannya ini kalau nggak ada isinya kan nggak jadi barang yang berfungsi apa-apa ya. Makanya ini contoh-contoh yang profit model itu apa namanya, yang kita bisa menciptakan produk baru yang value-nya keuntungannya lebih gitu ya. Terus kemudian yang kedua, networking. Ya, ini berkolaborasi ini. Nah, ini kalau kita tahu Gojek waktu itu kan rame-rame ya yang main saham ya, Gojek sama Tokopedia merger ya. Jadi dia apa namanya? Akhirnya yang satu ini bergerak di bidang e-commerce gitu ya. Terus yang satu di bidang transportasi, begitu merger produknya luar biasa. Mungkin teman-teman kalau yang beli eh, sering beli gitu ya. Ada merek Goto itu sampai ke masker. Ini masker buat kita kalau di jalan itu sampai ada merek Goto itu. Nah, itu networking, itu inovasi yang berkolaborasi gitu ya. Bisa biasanya sih kebanyakan ini antara perusahaan. Nah, itu yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia jadi Goto untuk menghasilkan produk-produk yang bukan hanya eh, di apa mode transportasi umum dan bukan juga di e-commerce, tapi dia juga bisa menciptakan produk-produk lain. Dan efeknya ini ternyata bukan hanya sampai produk, bahkan di awal-awal dulu dia mengumumkan untuk merger gitu ya, sampai sahamnya itu wah naiknya luar biasa tinggi. Itu efek dari inovasi. Halo, suara saya kedengar? Ya, jelas Mas Tom. Oke. Sebentar, kita lanjut ya. Nah, ada contoh lagi nih. Nike dengan Supreme. Wah, ini juga yang orang-orang yang habis nih pasti tahu tuh ya. Nike tadinya sepatu ya harganya ya paling mahal berapa sih Nike gitu ya. Kecuali yang apa namanya yang limited edition ya. Begitu dia gabung sama Supreme, waduh, harganya luar biasa. Dan bukan hanya Nike, biasanya nanti ada sepatu apa lagi tuh yang merger, yang gambar misalnya Nike tapi belakangnya Pokemon. Itu juga jadi mahal banget ya. Padahal sepatunya mungkin kualitasnya juga sama-sama aja, tapi karena kekuatan brand gitu ya, digabungkan menjadi satu, itu meningkatkan value yang sangat luar biasa. Itu yang networking. Kemudian ada juga yang structure. Nah, ini biasanya
apa namanya pengorganisasian aset ya. Jadi yang tangible maupun intangible gitu ya, dengan karakter tertentu. Contoh misalnya di sini ada Bluebird memberikan kesempatan drivernya ada program COP, Car Ownership Program gitu ya. Terus ada juga kopi janji jiwa yang untuk mempercepat apa namanya eh, perkembangan perkembangan bisnisnya gitu ya. Ada franchise dibuka tuh. Ya sekarang mungkin teman-teman ada tuh chicken-chicken itu ya di pinggir-pinggir jalan. Itu kok banyak banget dan cepat sekali perkembangannya. Ternyata itu bukan punyanya satu owner aja. Jadi orang-orang yang mau franchise itu bisa tuh gitu. Cuman misalnya beli bayar misalnya let's say 30 sampai 50 juta, dia udah dapat gerobak desainnya sama persis, nanti produknya ngambil dari situ misalnya. Nah, itu juga bisa mempercepat. Nah, itu kan juga sama terkait dengan inovasi juga gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang dengar kata apa namanya franchise kok kayaknya kok enak banget ya dia kita dapat brandnya dia tapi kita bayarnya gede cuma dapat brand gitu tetap kita jualan sendiri kita atur sendiri kok enak banget gitu. Nah sekarang itu sudah menjamur. Nah itu juga salah satu inovasi yang masuk ke dalam kategori structure tadi. Nah, terus kemudian ada lagi yaitu proses. Nah, kalau proses ini biasanya inovasi-inovasi yang kaitannya dengan waktu produksi atau proses dalam produksi produk tertentu gitu ya. Ini contoh misalnya di Toyota ya. Ini tadinya misalnya produksinya waktunya lama gitu ya. Sekarang udah bisa cepat bahkan di Astra itu mungkin teman-teman bisa tahu tuh ada aplikasi apa gitu ya. Sekarang customer itu sudah nggak harus ke dealer itu. Bahkan beli mobil sekarang udah bisa pakai handphone gitu ya. Teman-teman bisa lihat, bisa pesan, terus kemudian nanti kalau mau drive-thru ada mungkin layanan drive-thru. Nah, itu juga sebuah inovasi terkait dengan proses. Sama, Anda juga Zara, Zara. Misalnya yang lain itu kan biasanya kan launching brand-brand ini ya, brand-brand baju itu biasanya launching produk itu memang setahun sekali biasanya. Nah, tapi Zara ini eh, kayaknya dia lebih melek gitu ya. Oh, kayaknya ya udah ini kita harus lebih cepat daripada yang lain. Nah, dia mengeluarkan produk baru itu nggak dalam waktu setahun itu nggak cuma 2 kali, bisa berkali-kali gitu dia ngeluarin. Nah, itu juga sebuah inovasi dalam bentuk proses yang lebih cepat. Nah, ada juga produk performance. Nah, produk performance ini ya tentu saja untuk meningkatkan apa namanya fitur biasanya ya, kualitas produk dan jasanya ditawarkan gitu. Kayak misalnya kita sekarang di ATM itu kita nggak perlu bawa ATM pun sudah bisa ambil duit zaman sekarang gitu. Jadi ketinggalan dompet pun asal bawa HP di mana-mana kita sudah bisa bayar pakai kris, bisa ambil duit pakai cardless gitu ya. Nah, itu juga terkait dengan produk performance. Dan contohnya masih banyak banget. Contoh ini juga ada di WhatsApp nih. WhatsApp dulu kan begitu pandemi dia launching apa namanya produknya salah satu produk ternyata bisa video call berapa tuh sampai berapa orang gitu waktu itu ya pas awal-awal pandemi. Nah, itu adalah inovasi terkait dengan produk performance. Waktu saya sampai jam berapa Mas Ajis ya? Halo Mas Ajis, waktu saya sampai jam berapa? Sampai setengah lima. Setengah 5 ya. Oke, Ya. masih masih panjang, masih lama, tenang ya. Oke, terus kemudian yang selanjutnya ada terkait dengan produk sistem. Nah, produk sistem ini kita udah tahu ya. HP Android ternyata operating sistemnya itu ya bukan milik HP-nya. Ya, sekarang kan HP Android itu kan mereknya macam-macam tuh. Ada Samsung yang paling kita kenal ya ada Samsung, ada kemudian Lenovo, terus kemudian ada Huawei, ada Xiaomi dan lain-lain gitu ya. Ternyata operating sistemnya Android itu bukan punya mereka, punya orang lain, punya perusahaan lain gitu yang dibeli terus berkolaborasi jadilah sebuah
HP Android dan sistemnya itu dipakai di semua HP Android gitu. Ada juga misalnya di hotel-hotel nih yang di Cikande ada Swiss Bell, terus kemudian di Novotel nih ada di apa namanya di Jakarta di Green Central City nih ada Novotel. Nah, itu juga apa namanya ternyata manajemennya juga kita pakai dari yang lain. Kalau di Novotel sini pakai Accor gitu ya. Nah, itu contoh-contoh terkait dengan produk sistemnya. Nah, kemudian ada juga yang inovasi yang terkait dengan service. Nah, ini biasanya ini yang penting sekali karena biasanya service itu yang paling dekat dengan customer, yang paling kita rasakan gitu ya. Contoh misalnya, ini teman-teman yang suka belanja di Zalora, ini pasti tahu Zalora itu bisa beli ya. Teman-teman pakai dulu kurang lebih sebulan, kalau nggak cocok bisa dibalikin. Gila. Sampai dulu ada sepupu saya tuh mau mudik gitu ya. Mau mudik, saya kan kebetulan orang Lamongan gitu ya. Mau mudik sepupu saya tiba-tiba pakai eh, tas apa namanya backpack gitu bagus, apa yang mereknya saya lupa gitu. Beli di mana? Beli di Zalora katanya. Tapi apa namanya price tag-nya itu disimpan sama dia. Begitu pulang lagi ke sini, balik lagi ke Jakarta, dibalikin bisa. Itu luar biasa Zalora. Nah, itu inovasi terkait dengan servis. Sekarang gimana? Misalnya kita bayar, nanti uangnya dibalikin gitu. Kita transaksi, kemudian barangnya dikirim, begitu kita ada ketidakcocokan, kita bisa kembalikan dan uang kita juga bisa dikembalikan. Nah, sekarang sudah ditiru banyak. Misalnya Shopee, misalnya ada COD cek dulu, ada yang nggak tahu ya e-commerce yang lain mungkin sekarang juga sudah ada yang misalnya barangnya tidak cocok kita juga bisa kembalikan. Nah, itu bagian inovasi dari service gitu ya. Contoh misalnya juga di sini ada apa namanya Qatar Airways ya. Jadi layanannya nomor satu di dunia. Indonesia ternyata juga punya Garuda. Garuda Indonesia itu ternyata layanannya juga berbasisnya pendekatannya budaya. Contoh misalnya pramugaranya dia pakai batik gitu ya. Nah, itu juga inovasi-inovasi yang ada kaitan eratnya dengan services pelanggan. Terus di sini juga ada yang terkait dengan inovasi yang basic mentality-nya itu channel. BRI ini yang di kampung-kampung nih. Ibu saya tuh ya kalau ngambil duit udah nggak perlu lagi tuh ke kota gitu udah nggak perlu lagi. Ada BRI apa namanya ya dulu ya BRI Link. Jadi udah ke tetangga itu udah bisa ngambil duit ya. Jadi mendekatkan yang jauh gitu ya. Jadi apa namanya yang tadinya aksesnya kita harus ke kota, harus jalan dulu, sekarang di tetangga kita pun udah bisa ngambil duit, gitu ya. Contoh lagi, sebelahnya ada sekarang Halodoc dan sekarang udah banyak sekali ya apa namanya aplikasi-aplikasi yang basisnya konsultasi kesehatan. Ya, ada Halodoc, ada Alodoc, ada Good Doctor, ada Hans Dokter, apalah banyak sekali ya pokoknya. Nah, itu kan channel juga yang tadinya misalnya kita sakit flu aja misalnya harus konsultasinya harus ke klinik 24 jam gitu ya. Ternyata rumah kita jauh gitu ya. Sekarang udah bisa konsultasi lewat handphone itu udah bisa. Nah, itu mendekatkan yang jauh. Terus kemudian Amazon. Amazon juga dia selain dari e-commerce-nya ternyata dia juga concern untuk bikin offline store gitu. Nah, ini nggak tahu nih apa namanya motivasinya dia apa dan tapi ternyata setelah inovasi itu dilakukan gitu ya. Kalau yang lain kan berlomba-lomba ke online gitu ya. Nah, ini malah malah coba untuk apa namanya peruntungan di offline store gitu. Ternyata juga berhasil juga. Gitu. Terus oke, kemudian brand. Nah, ini mirip-mirip yang tadi ya. Jadi membuat para pelanggan mengenal, mengingat, memilih untuk menggunakan produknya daripada produk kompetitor. Siapa sih yang nggak tahu Apple gitu ya? Nah, tapi tentu saja inovasinya itu juga harus ada yang ditawarkan kepada customer. Kayak Apple ini kan ya sebenarnya sama aja ya, HP-nya juga gitu-gitu aja gitu ya. Ini ada pro dan kontra biasanya kalau bagi teman-teman yang pakai Android gitu ya, apa sih iPhone gitu doang gitu ya. Ternyata ya karena dia brandingnya kuat
yang ditawarkan inovasinya adalah terkait dengan security sistemnya gitu ya. Kalau Android itu memang terkenal ya gampang sekali di jailbreak, terus gampang sekali lah pokoknya install aplikasi-aplikasi yang nggak lolos sensor gitu ya. Nah, Apple muncul menawarkan inovasi terkait dengan security system. Bahkan kita mau dengerin lagu aja, mau masukin lagu aja susahnya minta ampun gitu. Kadang ada file juga harus di-convert dulu gitu, baru bisa kita buka di Apple. Tapi ternyata inovasi itu berhasil gitu ya. Nah, kemudian Starbucks juga orang padahal kopi juga ya harusnya banyak sih yang lebih enak daripada Starbucks. Tapi kenapa orang melulu Starbucks gitu ya? Nah, itu juga kekuatan brandingnya di inovasinya, karena dia nggak berhenti di apa namanya produknya aja gitu ya kan. Sekarang kan zamannya gaya-gayaan ya, anak muda itu yang penting ngopi di Starbucks. Yang dipesan belum tentu kopi. Ini Mas Ajis nih suka ke Starbucks, tapi yang dipesan tuh nggak kopi karena dia nggak bisa ngopi. Ya, tapi kan yang penting gaya. Nah, itu branding. Ada juga tas tuh, ada Hermes, ada Louis Vuitton. Nah, itu kan sebenarnya tasnya juga kalau kita lihat ya so-so lah gitu. Tapi kan harganya luar biasa, tapi juga banyak juga yang beli gitu ternyata. Nah, itulah kekuatan inovasi di branding tadi. Nah, kemudian ada ini juga ada yang selanjutnya ini ada customer engagement. Contohnya yang paling apa namanya kerasa ya di waktu pandemi ini memang pinter banget Netflix terus muncul lah ya memang dari dulu sebenarnya udah ada ya Apple TV ada HBO ada apa namanya ya banyak lah yang platform-platform yang untuk nonton gitu ya tapi memang familiarnya orang-orang itu di Netflix jadi inovasi dia itu membawa bioskop ke dalam rumah. Ya, sekarang kan kita kalau mau nonton film ya memang ada jeda ya dari bioskop dengan di rumah memang berbeda. Tapi ada juga sekarang sudah banyak sekali film yang memang dari awal memang launchingnya langsung ke Netflix gitu. Nah ini apa namanya kedekatan customer, inovasi terkait dengan kedekatan customer engagement ternyata berhasil juga gitu. Oh, Netflix sekarang hampir semua film, apalagi mbak-mbak ini ya, karena saya juga di rumah istri saya juga suka nonton drakor terus nih ya Netflix itu memang berhasil sekali gitu ya bayangin berapa juta orang di dunia ini pengguna Netflix itu gara-gara inovasinya membawa bioskop ke dalam rumah bahkan sekarang di handphone di mobil itu bisa nonton sudah nggak kayak dulu kalau nonton harus beli DVD dulu harus ke bioskop dulu gitu ya sekarang tinggal pencet-pencet HP atau TV sekarang sudah bisa nah itu bagian dari inovasi terkait dengan customer engagement. Oke, basic mentality udah. Terus kemudian kita bahas yang namanya proses inovasi. Nah, proses inovasi ya. Yang pertama, ada identifikasi masalah atau peluang. Nah, ini tadi saya sudah apa namanya sudah sampaikan ya di awal tadi bahwasanya inovasi yang terbaik itu memang datangnya dari masalah. Karena inovasi yang tepat sasaran itu harusnya menjadi sebuah solusi gitu ya. Karena kalau inovasi itu tidak menjadi sebuah solusi gitu ya, ya percuma. Misal kita bikin-bikin nih orang HRD nih ada Kak Ros, ada Mas Agung ada ini Mas Ajis, Mas Agung, ada Mas Topan ya, dan teman-teman yang lain orang HRD nih. Kan sekarang kan kita absensi itu kan bisa pakai grid day ya. Nah, ini Mas Firman nih, apa pelopornya nih, teman-teman di IRIS ya. Kita kan sekarang absen, terus pengajuan cuti dan lain-lain itu kan bisa pakai handphone ya, pakai grid day. Nah, itu juga sebenarnya berangkat dari masalah. Jadi inovasi itu dibuat ya dari identifikasi masalah. Pertama kali yang kita perlu tahu ini eh, kita bikin inovasi ini bisa menjadi solusi nggak sih gitu. Kalau misalnya sekiranya inovasi yang kita bikin ini tidak memecahkan masalah gitu ya, tidak membantu efektivitas kinerja gitu ya nggak usah lah, mending nggak usah gitu. Makanya yang pertama kali adalah ada identifikasi masalah atau peluang. Begitu masalahnya sudah ada, nah muncul tuh ide ya.
Kayak tadi misalnya kita bahas soal sumur. Ini capek banget nih gitu ya. Kayak misalnya eh, kita misalnya input data nih. Oh capek banget ya input data satu-satu begini ya, harus ngitung dari atas sampai bawah gitu ya Excel. Padahal kalau di blok semua dari atas ke bawah itu udah di pojok kanan tuh udah count otomatis itu berapa kolom gitu ya. Tapi nggak banyak yang tahu juga gitu karena mungkin ya nggak mau identifikasi masalah, terus kemudian idenya juga nggak ada, akhirnya nggak mencari tahu, akhirnya inovasi itu tidak terbentuk. Makanya yang kedua, setelah problem itu ada, masalahnya ada, idenya harus dikeluarkan. Nah, setelah ide muncul, nanti baru dikonsep gitu ya. Ini yang rumit ya, yang inovasi yang agak terstruktur ya gitu ya. Jadi ketika ada masalah misalnya, terus kemudian idenya itu muncul, terus kemudian yang ketiga setelah ide muncul apa nih? Konsepnya seperti apa gitu ya. Contoh misalnya tadi, oh ini kalau absensi nih Pak, kalau absen manual nih orang-orang teman-teman nih antri Pak, nggak bisa dari mana-mana. Oh ya udah, idenya apa nih? Oh, sekarang banyak Pak, apa namanya, absen pakai handphone misalnya ya. Ya udah, konsepnya gimana? Oh, konsepnya gini Pak. Misalnya kalau kita terkait dengan aplikasi ya, biasanya kita ngubungin vendor yang udah jadi gitu ya. Atau misalnya kita develop dengan pihak IT. Oh, konsepnya gini Mas. Misalnya HP dibuka di titik tertentu gitu ya, membaca ke record apa namanya mapnya, terus kemudian harus foto, kemudian diupload. Nah, itu konsepnya. Jadi tadi ada masalah urutannya, ketika masalah itu sudah teridentifikasi, kemudian muncul apa namanya tadi sampai lupa idenya untuk mengatasi masalah itu seperti apa, baru muncul konsepnya seperti apa. Nah, setelah konsep itu muncul, baru proses development. Nah, proses development ini tergantung inovasi apa yang mau dibuat. Kalau memang sekiranya inovasi yang dibikin ini butuhnya cepat gitu ya dari masalah itu, eh, ya kita mau nggak mau tadi yang saya bilang, makanya tidak melulu hal yang baru, inovasi itu tidak melulu hal yang baru. Kita bisa adaptasi dari tempat lain. Contoh misalnya kayak tadi kita ambil contoh yang absensi itu kan sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan newcomers gitu ya, itu juga udah pakai absensinya, bahkan di beberapa tempat ada yang pakai gestur tubuh gitu ya yang lebih canggih lagi. Nah, setelah tadi misalnya konsepnya ada, baru dikembangkan. Jadi menjadilah sebuah inovasi yang utuh gitu ya, sistematis, terstruktur gitu ya, konsepnya ada, kemudian ada proses pengembangannya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi. Jadi setelah inovasinya itu ada gitu, ya langkah selanjutnya adalah implementasi. Nah, setelah implementasi ini harusnya ada evaluasi. Ah, betul, ada evaluasinya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, metodenya sekarang. Sekarang kita bahas metode inovasi ya. Metode inovasi harusnya sih sama ya. Jadi metode sama yang sebelumnya tadi kita bahas tuh mirip-mirip sebenarnya. Jadi kalau alur metode inovasi itu biasanya insight. Nah, ini rada-rada berbeda. Ini insight itu berarti kita harus punya wawasan terlebih dahulu. Jadi knowledge kita sering baca, sering tahu, kita ngelihat di tempat lain gitu ya. Itu kita kumpulkan sebagai sebuah informasi di dalam otak kita gitu ya. Begitu muncul problem, kita ada solusinya gitu. Nah, kemudian setelah ada solusinya, muncullah bisnis model yang tadi sebenarnya mirip dengan yang ini tadi ya. Mirip dengan yang ini. Kemudian setelah diterapkan, ya tadi ada proses evaluasi, ini ada scale it. Scale it itu inovasi itu kan, yang namanya inovasi itu kan nggak berhenti ya. Jadi terus berkembang. Makanya tadi di awal apa namanya sempat sindir terkait kedekatan antara inovasi dan teknologi, karena dua-duanya ini nggak akan pernah berhenti gitu. Ada aja hal yang baru gitu. Sekarang mungkin absensinya pakai handphone ya. Mungkin nanti kita jalan udah memasuki area kantor pun misalnya udah langsung absen misalnya. Pasti itu pasti terjadi. Nah, makanya
Di sini alurnya itu dari mulai dari ada wawasan, ada knowledge gitu ya, ada sebuah informasi, kemudian muncullah problem, muncullah sebuah solusi yang kita tawarkan sebagai inovasi tadi, kemudian menjadi bisnis model. Nah, setelah menjadi bisnis model yang kita terapkan, nanti ada proses evaluasi, dan kemudian kita kembangkan lebih lanjut. Nah, ini udah kita jelaskan tadi. Terus kemudian, nah ini kita balik sekarang pentingnya budaya inovasi dalam sebuah organisasi. Nah, kenapa sekarang lagi-lagi kenapa ini penting sih gitu ya? Kita mulai dari hal yang paling kecil gitu ya. Tadi kita kita ambil contoh kenapa sih inovasi itu harus ada gitu. Tadi udah disampaikan Pak Ilham tuh cukup detail ya tadi ya di awal di opening apa namanya webinar sore ini ya bahwasanya inovasi itu dimulai dari hal yang kecil gitu, dimulai dari masing-masing karyawan gitu ya, itu bakal berdampak untuk perkembangan perusahaan. Nah, itulah kenapa alasannya mengapa budaya inovasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, contohnya misalnya memotivasi karyawan. Tadi mungkin teman-teman ingat ada stand out gitu ya. Jadi karyawan atau teman-teman yang sekarang ikut webinar diharapkan selalu punya inovasi yang lebih gitu, yang berbeda dari teman-teman yang lain di bidang apapun itu, baik yang kerjanya administratif, baik yang strategik atau yang customer gitu ya, customer service gitu ya. Nah harus apa namanya punya ide-ide tertentu yang untuk lebih memotivasi diri gitu. Oh saya harus beda daripada yang lain nih gitu. Ya tujuannya untuk masing-masing diri sendiri. Kalau teman-teman berbeda dengan yang lain, ya tadi stand out tadi pasti bakalan terlihat gitu ya. Terus eh, alasannya juga adalah mendorong kolaborasi. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ya, perusahaan-perusahaan tadi di sounding juga Pak Ilham ada Astra, ada juga Sampurna, ada Telkom. Dulu tuh saya ingat tuh sampai inovasinya itu dilombakan gitu. Nah, ini kolaborasi, mendorong kolaborasi antar karyawan, bisa juga antar departemen, antar divisi gitu ya. Barangkali ide-ide muncul itu dari tempat-tempat yang lain, dari level-level bawah gitu ya, dari level-level tertentu gitu. Nah, ini akan mendorong kolaborasi. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar itu memanfaatkan orang-orang di sekitar. Ini teman-teman yang apa namanya berkecimpung di dunia CSR ya. Nah, itu juga mungkin bisa dijadikan ide itu. Ide inovasi yang memanfaatkan orang-orang di kawasan, masyarakat di kawasan sekitar. Misalnya bikin ide inovasi untuk kebersihan landscape misalnya ya, dilombakan, nanti muncul. Nah, itu juga kan kolaborasi, tapi bukan hanya antar karyawan, bisa juga sebesar itu. Makanya dulu ada perusahaan-perusahaan yang menyasar idenya mahasiswa-mahasiswa tuh dilombakan nanti dapat beasiswa gitu. Sebenarnya ya balik lagi inovasi yang terbaik nanti diadopsi untuk sebagai model bisnis yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Terus kemudian ada juga nanti alasannya pasti akan menghasilkan solusi kreatif. Dengan adanya banyak inovasi gitu ya, pasti itu muncul nanti ada solusi-solusi kreatif. Itu sudah pasti. Misalnya saya kebetulan di HR ya, di HR itu kan orang yang paling dekat dengan owner juga teman-teman yang paling dekat dengan karyawan. Bisa dibilang begitu. Jadi kita berada di tengah-tengah nih. Kadang kita menjadi apa kotak aspirasinya karyawan gitu. Nah, misalnya ini gimana ya caranya? Kalau dulu kan pakai kotak tuh misalnya ya, pakai kotak ditaruh depan office gitu ya, kritik dan saran gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kita sering kolaborasi, sering melihat gitu ya. Ini pasti bakalan muncul ide-ide gimana ya caranya biar aspirasi teman-teman karyawan ini bisa sampai ke kita, tapi nggak pakai kotak kritik dan saran misalnya. Muncullah ide misalnya dulu ada namanya WhatsApp Direct misalnya. Misalnya ada apa namanya bisa pakai G Drive, pakai kirim surat apa gitu ya. Nah, itu akhirnya menghasilkan solusi-solusi kreatif untuk perkembangan perusahaan gitu.
Nah, terus alasannya lagi meningkatkan daya saing. Tentu saja kalau teman-teman di masing-masing dirinya itu ditanamkan apa namanya mental berubah gitu ya, mental inovasi, pasti bakalan memiliki daya saing tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Nggak hanya di modern land, nanti misalnya teman-teman mau hidup dimanapun gitu ya, mau di masyarakat, mau di perusahaan, mau di lingkungan apapun gitu. Kalau teman-teman sudah terbiasa punya ide, kreativitas, inovasi gitu ya, pasti memunculkan atau meningkatkan daya saing teman-teman. Value teman-teman pasti akan meningkat, pasti. Terus kemudian mengurangi resiko, mengurangi resiko juga pasti itu. Nah, terus yang selanjutnya mempertahankan relevansi gitu. Itu di antara alasan-alasan mengapa budaya inovasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, terus kemudian di sini ada langkah-langkah untuk membangun budaya inovasi yang kuat. Nah, ada langkah-langkahnya juga ternyata ya. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Contoh, membuat visi dan misi yang mendukung sebuah inovasi. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering ikut ini ya teman-teman HR ya, saya sering sampaikan bahwasanya semua hal itu baik budaya perusahaan, terus apa corporate culture itu berangkatnya dari visi misi. Sama halnya dengan inovasi. Nah, inovasi ini kalau mau terstruktur dan kuat gitu ya, nah kita harus berangkat dari visi dan misi. Nah, visi dan misi ini adalah eh, apa namanya apa yang pengen dicapai oleh owner atau oleh perusahaan yang diwakili oleh pemilik perusahaan gitu ya, itu nanti yang diturunkan menjadi budaya kerja. Nah, kalau misalnya perusahaan itu aware terkait dengan perubahan, terkait dengan inovasi, pasti di dalam visi misinya pasti menyelipkan eh, sebuah inovasi. Misal di kita, siapa coba di sini yang hafal visi dan misinya Modern Land? Mas Ajis hafal nggak? Searching dulu Mas Ajis ya. Nah, kalau kita perhatikan ya di perusahaan-perusahaan yang aware terkait dengan inovasi gitu, pasti ada misalnya di corporate culture-nya itu ada membahas soal inovatif dan kreatif misalnya. Nah, itu langkah-langkahnya berangkat dari apa namanya? Berangkat dari visi misi dulu. Biasanya owner itu kalau eh, menyusun visi dan misi itu dikasih itu di situ tuh karena dia pengen perusahaannya itu maju gitu ya. Dikasih menjadi contoh di kita itu kan ada menyediakan hunian perumahan misalnya. Ditambahin di situ tuh yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pelanggan misalnya. Nah, itu berangkat dari situ. Nah, nanti setelah visi dan misi itu tersusun gitu ya, ada embel-embelnya pokoknya ada hal-hal yang menyindir terkait dengan perubahan, terkait dengan ide, kreativitas, inovasi gitu ya. Nah, nanti langkah-langkah yang selanjutnya adalah komitmen dari pemimpin-pemimpin petingginya. Ya percuma kalau misalnya visi misinya itu pengen perusahaan yang inovatif, yang kreatif gitu ya. Tapi tidak dibarengin dengan komitmen dari manajemennya gitu ya, dari shareholder, dari stakeholdernya nggak didukung ya percuma. Makanya selanjutnya adalah membuat komitmen gitu. Mereka harus berkomitmen bahwasanya ya, sebuah inovasi ini sangat-sangat didukung atau dianjurkan oleh perusahaan. Nah, setelah itu baru ada yang namanya mendorong partisipasi dan kolaborasi. Tadi yang kita bahas juga di awal tadi, eh, ada itu mungkin tadi disampaikan Pak Ilham ya di perusahaan-perusahaan besar itu bahkan sampai ada kompetisinya gitu. Jadi dibentuk kelompok antar departemen, bisa juga antar divisi gitu ya. Mereka dikasih tema biasanya. Contoh misalnya di perusahaan properti gitu ya. Ya udah coba bikin desain rumah yang anti gempa dan modern misalnya. Nah, itu mereka nanti berkolaborasi terus membuat ide gitu ya, inovasi, desain rumah terkini anti gempa misalnya. Nah, itu nanti mendorong partisipasi mereka untuk berkolaborasi. Terus kemudian menghargai dan mendorong ide baru. Jadi ada ide-ide yang baru, skup paling kecil itu berasal atau berangkat dari karyawan di
masing-masing unit ya, kayak teman-teman ini, kayak saya, kayak mungkin ada Ibu Prisil ya, menghargai. Jadi culture perusahaannya itu sangat menghargai ide karyawannya. Begitu karyawannya ada ide yang dirasa menarik gitu ya, ya langsung didiskusikan. Bisa nggak ini kita adopsi tanpa melihat levelnya gitu ya. Kan ada juga yang perusahaan-perusahaan yang sedikit diskriminatif gitu ya, yang punya ide tuh nggak boleh anak-anak baru gitu, harus harus apa namanya, harus orang-orang yang punya jabatan misalnya ya. Nah, itu juga bakal apa ya namanya ya, bakal menghambat pertumbuhan sebuah organisasi. Makanya salah satunya adalah dengan cara ya menghargai ide-ide baru. Terus kemudian memberdayakan karyawan. Ini relate tadi ya, dengan menghargai berarti kita sudah memberdayakan karyawan. Ya, karyawan yang punya ide misalnya dalam sebuah meeting, ini ada problem ini nih. Ini datanya harus dipakai besok. Siapa yang punya solusi tercepat? Ayo silakan gitu. Ya, kayak gitu contoh-contoh kecil gitu ya. Terus kemudian membuat lingkungan yang mendukung inovasi. Jadi kalau fisiknya itu biasanya dipancing dengan ruangan yang nyaman. Terus kemudian makanya di perusahaan-perusahaan besar yang baru gitu ya, kayak misalnya tadi kita ada Tokopedia. Terus kayak misalnya ini, kalau teman-teman yang pernah tahu iseng nonton di YouTube gitu ya, perusahaan Google, perusahaan Microsoft itu kan kayaknya enak-enak gitu ya, nyaman, kerja juga udah nggak formal-formal banget gitu ya, nggak pakai baju yang harus dimasukin. Ya ada sih, ada kalanya untuk seperti itu gitu. Tapi mereka berusaha menciptakan lingkungan perusahaan yang senyaman mungkin gitu. Nah, ternyata itu juga sangat berpengaruh tuh. Itu berpengaruh besar kepada kreativitas karyawan dengan suasana yang nyaman. Itu di Mie tuh di atas tuh ada, nggak tahu ya dipakai nggak ya itu beanbag itu ya. Mas Tovan, Kak Ros sudah nggak ada ya, nggak ada di situ. Apa dipakai nggak sih, ada apa namanya itu, beanbag ya atau apa ya namanya? Pokoknya ada lesehan-lesehan tuh dekat kantin yang di atas itu ya. Nah Udah nggak itu, dipakai, tapi diganti permadani. oh, permada. Iya ternyata eh, apa namanya, ide kreativitas itu muncul ini kan, kalau teman-teman yang rokok nih biasanya kalau ngerokok ya mohon maaf ya, agak jorok gitu ya, di kamar mandi gitu ya pagi-pagi sambil ngerokok itu biasanya muncul ide tuh, itu pasti muncul ide. Nah ternyata salah satu langkah-langkah untuk memperkuat budaya inovasi itu juga menciptakan ruang kerja yang nyaman, terus kemudian yang ya kalau bisa mungkin sepoi-sepoi, terus apa namanya, pakaiannya nggak melulu harus pakai kemeja yang rapi. Mungkin di hari Jumat kita bisa pakai kaos ya yang di holding atau di tempat lain ya. Nah itu juga ternyata berpengaruh gitu terhadap munculnya ide kreativitas gitu. Nah ide itu kan sumber dari sebuah inovasi, itu kan biasanya kan muncul ide-ide bagus gitu ya. Nah itu ternyata juga berpengaruh gitu. Nah, kemudian ini ada, nah ini lebih tersistematis ya, menerapkan sistem penghargaan yang adil. Nah, ini sekedar apa informasi bahwasanya di timnya Pak Ilham ya, di timnya HR Strategik atau di saya juga Pak Ilham, saya ada juga dibantu Mas Rahman, itu memang sudah mencoba untuk mendesain bahwasanya gimana sih caranya apa namanya, karyawan-karyawan Modern Land ini yang punya ide-ide menarik terkait dengan apapun itu yang ruang lingkupnya perusahaan ya, organisasi ya, baik desain rumah lah, atau misalnya nanti ada ukuran, kalau di MPI misalnya ada ide untuk membuat precast bentuk apa gitu ya. Nah, itu kita di HR strategik di holding sudah mencoba untuk merumuskan gimana sih caranya kita mencoba untuk membuat sistem gitu ya, untuk nanti mungkin ketika teman-teman yang punya ide ini bisa disalurkan, dan nanti mungkin langkah selanjutnya bisa kita lombakan menjadi sebuah regular program sebagai innovation management gitu. Nah, ini juga informasi. Eh, Ya nanti mungkin teman-teman aja disiapkan, mungkin teman-teman yang punya ide apa yang sekarang belum ada apa namanya,
alatnya untuk menyalurkan gitu ya. Coba aja di konsep. Tadi kan kita sudah belajar ya. Begitu ada problem atau ada ide gagasan, coba kita konsep, coba kita develop. Nah, nanti barangkali ketika nanti program ini sudah ada gitu ya, teman-teman tinggal submit gitu untuk program developmentnya. Nah, barangkali nanti bisa kita adopsi oleh organisasi atau perusahaan. Nah, itu salah satunya langkah-langkahnya adalah menerapkan sistem penghargaan yang adil. Jadi ada penghargaan gitu ya. Jadi karyawan yang punya ide bagus, punya inovasi bagus, ya sudah seharusnya kita hargai gitu ya. Kita kasih penghargaan apapun itu bentuknya. Terus kemudian memfasilitasi komunikasi dan umpan balik yang terbuka. Nah, nanti juga kita pengennya karyawan yang punya ide, punya gagasan, punya konsep inovasi gitu ya, kita akan fasilitasi gitu. Kita akan dukung gitu semampu kita selama inovasi itu membawa hal yang positif untuk organisasi dan perusahaan. Terus ada juga nih membangun kemitraan luar. Ini tadi yang sudah sempat saya sindir ya. Eh, ya bisa juga memanfaatkan kayak misalnya kita itu bisa membuat misalnya lomba inovasi yang tadi misalnya CSR ya. Kita CSV misalnya, kita membuat lomba untuk inovasi apa gitu. Dulu saya pas kuliah itu ada bikin lomba, bikin blog yang kreatif untuk anak-anak SMA sederajat. Nah, itu juga membangun kemitraan ya. Mungkin juga kita bisa kerjasama dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang mendukung berjalannya perusahaan properti. Terus selanjutnya ada menilai dan melacak kemajuan. Nah, ini kayak tadi ya, begitu inovasinya sudah ada, ya kita hargai dan kita coba untuk nilai gitu ya, untuk memperkuatnya. Oke, thank you. Pas banget 4:30, Mas Ajis. Oke, kita diskusi ya nanti habis ini. Ya, kalau misalnya ada salah kata, salah ucapan, atau apa namanya dalam penyampaiannya saya terlalu cepat ya karena waktunya cuma 1 jam setengah, jadi buru-buru nih slide-nya agak lumayan banyak. Nanti mungkin dari tim training mungkin bisa dibagikan ke teman-teman untuk slide-nya biar lebih memahami. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Waalaikumsalam. moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Tony atas pemaparannya sangat strategik dan runtut sekali ya, karena memang basicnya Mas Tony ini adalah beliau selaku HR OD Organization Development di holding di Modern Land. Ya, buat teman-teman silahkan jika sudah menyiapkan pertanyaannya terkait dengan materinya Mas Tony, saya persilahkan buat teman-teman langsung open untuk mic-nya atau di kolom chat. Yang malu-malu silakan juga nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Yuk, persilakan bertanya terkait dengan pelatihan kita hari ini yaitu inovasi. Tadi ada yang mau titip pertanyaan yang dari bisnis unit Cilejit. Saya persilahkan. Atau saya bacakan nih pertanyaannya. Apa Pak Ajis? Muncul dia. Kepanggil-panggil. Silakan Pak Oh ini Agung. yang lagi ulang tahun ini ya harus nanya dong yang lagi ulang tahun Oh nih. iya. Hmm, nanya apa? Ajis itu mah curhatan. Apa ya? Ini kan pertanyaannya simpel aja sih Pak. Kan sekarang kan mungkin banyak banyak ini ya inovasi-inovasi baru yang muncul dari dunia gadget lah atau bidang lainnya lah.
Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya faktor utama kegagalan inovasi produk itu paling utamanya gitu, Pak? Apa sih Kak Deka itu Mat? Kau bikin Mat? Ini pertanyaannya berat nih Mas Ajis nih. Ini langsung saya jawab atau mau diinput dulu? Tadi katanya nggak mau nanya, begitu nanya ini berat ini. Gimana? Mau ditampung atau langsung dijawab? Mau langsung dijawab? Ya, boleh. Ya, tadi kan banyak saya sampaikan ya, mungkin ada beberapa pengulangan karena tadi yang kita bahas kan pembahasannya ada model inovasi, terus kemudian ada metodenya, terus kemudian ada langkah-langkahnya gitu. Makanya eh, pasti mirip-mirip gitu. Nah, tadi kan Mas Agung tanya, ini kan banyak banget inovasi-inovasi yang terutama terkait dengan ini ya gadget gitu ya, banyak banget. Tapi kok kayaknya banyak juga yang nggak berhasil gitu ya. Ada aja faktor-faktor kegagalan. Nah, faktor kegagalannya itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Agung memperhatikan ya, dari awal saya sudah bilang bahwasanya inovasi itu selalu yang tepat guna itu inovasi yang menjadi sebuah solusi. Nah, gimana caranya inovasi itu menjadi sebuah solusi? Berarti inovasi itu harus berangkat dari sebuah masalah. Memang banyak sekali sekarang inovasi-inovasi ya yang ditawarkan gitu di pasaran, tapi ternyata tidak bisa diabsorb semua masyarakat. Nah, berarti kesimpulannya bukan inovasi itu gagal, bukan, tapi memang masyarakat kita gitu ya, itu kan nggak cuman satu dua ya, dengan berbagai macam orang, karakter, terus di lingkungan yang berbeda-beda. Nah, ternyata itu juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi keberhasilan sebuah inovasi karena inovasi sekarang kan rata-rata nggak cuma ditawarkan karena ada masalah. Nah, yang perlu kita tahu lagi masalah itu kan satu orang dengan yang lain juga berbeda-beda. Mungkin kamera yang nggak bisa zoom 100 kali itu nggak jadi masalah buat saya, tapi mungkin buat Mbak Ros mungkin bermasalah karena dia suka moto-moto pemandangan misalnya. Nah, ketika ada inovasi terkait dengan kamera yang bisa zoom 100 kali gitu ya. Nah, mungkin di saya yang nggak berefek, saya nggak beli juga, nggak pengen pakai juga. Tapi mungkin buat teman-teman yang suka foto pemandangan, foto jarak jauh, nah ini sangat 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 inovasi yang inovatif sekali gitu yang bisa dipakai gitu. Makanya sebenarnya kalau dikatakan eh, inovasi itu gagal faktornya apa? Bukan gagal sih ya. Karena inovasi itu kan eh, apa namanya korelasinya kan dengan tepat atau nggak tepat sasaran gitu ya. Mungkin tepat di orang tertentu, mungkin bukan nggak tepat juga di orang lain gitu. Makanya kalau tadi nanyanya Mas Agung adalah faktor kegagalannya, ya mungkin dikatakan tadi gitu ya. Research terkait dengan need of customer-nya yang kurang mendalam gitu. Cukup, Mas Agung? Oke, cukup mantap, Pak. Udah, Panutanku nih. udah ulang tahun dirayain di mana nih? Ada pertanyaan yang lain? Silakan, Mas Aziz. Ya, ada Mas Tony ini dari kolom chat dari Mbak Inge dari MPI. Bagaimana pengaruh aspek finansial terhadap perkembangan inovasi? Karena inovasi perlu modal. Jika tidak disupport, maka perkembangan inovasi tersebut tidak akan maksimal. Oke, ini Ibu Inge, Ibu Inge kan ini ya? Ya, benar. Ibu. Curhat. Oke, ini pertanyaannya juga semakin sore semakin berat-berat nih. Iya, tadi makanya ada begitu. Tadi kan kita tahu ya alur sebuah inovasi itu pasti ada problemnya, terus kemudian muncullah ide gagasannya, terus kemudian muncullah setelah adanya ide, baru konsepnya, baru ada yang namanya proses developmentnya gitu ya.
sebelum nanti inovasi itu dipakai. Nah, problemnya kadang-kadang ya, satu misalnya ada problem itu ya so-so, itu semua orang punya problem gitu ya. Terus kemudian muncul ide, ide ini masih gratis biasanya ya. Ide ini masih gratis karena ide itu ada kaitan erat dengan apa namanya knowledge, informasi yang kita punya gitu ya. Nah, biasanya inovasi itu mulai rada berat tuh udah masuk konsep. Karena konsep itu butuh hal yang terperinci, lebih terperinci lagi gitu ya. Meskipun di beberapa konsep inovasi ada beberapa yang tidak membutuhkan biaya. Nah, tapi ketika sudah masuk ke proses development, nah itu biasanya yang membutuhkan biaya. Nah, pertanyaannya tadi gimana nih kalau nggak disupport, inovasinya gagal dong. Nah, sebenarnya kalau skup inovasinya itu nggak terlalu besar gitu ya, nggak membutuhkan proses development yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar, itu mungkin bisa masih cari alternatif lain ya. Ya, contoh misalnya inovasi-inovasi terkait diri. Ya, cantik. Contoh misalnya tadi inovasi terkait pekerjaan kita sehari-hari. Nah, itu mungkin kita bisa cari. Misalnya dulu saya tuh ada yang namanya eh, Ken apa ya? Dulu kan bisa gitu ada terjemahan. Sekarang kan sudah canggih ya. Kalau dulu zaman saya kuliah itu kalau ada modul bahasa Inggris gitu ya, itu harus diterjemahkannya susah tuh. Kalau sekarang kan tinggal cekrek foto, dia masuk Google Translate udah otomatis translate, kita paling benerin dikit-dikit gitu ya. Nah, kalau zaman dulu rada-rada susah tuh. Kita harus datang ke translator misalnya. Kalau kita punya temen ya oke, kita punya temen gitu. Kalau enggak ya susah juga. Nah, makanya tadi dilihat dari kadar inovasi atau apa konsep inovasi seperti apa yang mau kita tawarkan. Ya kalau memang membutuhkan modal yang besar, membutuhkan biaya, contohnya tadi misalnya absensi pakai pakai grid day gitu ya, ya mau nggak mau, kalau nggak ada biayanya, ya inovasi itu nggak akan ter apa namanya tercipta. Ya mungkin berhenti di konsep. Ya tadi ya, masalah ada, idenya ada, konsepnya ada, pas developmentnya nggak ada duit, ya selesai tuh, gagal. Gitu. Makanya kalau misalnya ditanyakan pengaruhnya besar nggak sih ekonomi atau budget itu terhadap inovasi, balik lagi kita lihat inovasi yang seperti apa. Kalau inovasinya itu masih kita bisa carikan alternatif gitu ya, yang skopnya kecil gitu ya, ya mungkin bisa kita carikan alternatif. Tapi kalau inovasinya itu yang besar gitu ya, model bisnis gitu ya, yang membutuhkan duit, memang sangat berpengaruh terhadap uang. Itu. Ya, semoga menjawab buat Mbak Inge. Yang lain, Mas Ajis masih di mute. Oke, silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan lain, langsung boleh. Di kolom chat juga boleh. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan titipan dari salah satu Titipan lagi nih. ya Ini saya karyawan curiga nih titipan yang nih. tidak bisa disebutkan. Pertanyaannya adalah, sebentar, bagaimana menyikapi sikap kita kalau kita sudah melakukan inovasi, tapi tidak dihargai oleh manajemen atau atasan? Nah, sikapnya seperti apa, Mas? Ya. Ya, oke. Ini tadi juga ada sebenarnya ada kisi-kisinya di materi tadi ya. Makanya dalam langkah-langkah gimana caranya inovasi itu sempurna itu kan salah satunya ada visi misinya, terus kemudian ada komitmen manajemen, ya salah satunya tadi ya, salah duanya gitu ya. Ada juga dukungan dari organisasi atau perusahaan, ya. Dukungannya ini relate to budget, terus kemudian pengaplikasiannya terhadap inovasi itu gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya ditanya terkait dengan sikap, nah ini sulit nih. Sulitnya kenapa? Karena kita kerja di orang nih, ya.
Kalau kita kerja di orang, ya, kita kerja di orang sebagai karyawan, kita nggak bisa menuntut gitu. Misalnya kita punya ide yang sangat luar biasa. Ini lucu nih, ini sekedar cerita ya. Dulu ada teman saya kerja di Bogor, ya. Eh, dia ya di Bogor. Jadi setelah dia dari Yakult, dia ditawarin di perusahaan nggak terlalu besar gitu ya, sedang berkembang. Dia kan memang orangnya memang ya saya bilang idenya banyak, kreatif anaknya gitu ya, banyak konsep gitu. Terus dia akhirnya tertarik ditawari itu sebagai, kalau nggak salah sebagai branch manager kalau nggak salah ya, di perusahaan retail lah di Bogor gitu. Nah dia kerja di situ, nggak lama gitu ya, ini cepat sekali prosesnya, 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah. Dia udah resign dari situ. Saya tanya, "Duh, kenapa kok resign?" gitu. Katanya ini cocok gitu. Terus alasannya simpel banget. "Ah, males saya kerja di situ." "Kenapa?" "Ide saya nggak pernah diterima," kata. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan titipan ke Mas Ajis tadi gitu. Bagaimana nih sikap kita kalau kita udah punya ide, kita udah punya sebuah inovasi gitu ya. Dipakainya cuma sebentar atau bahkan yang nggak dipakai sama sekali, nggak dihargain lah istilahnya gitu. Nah, kalau saya sesimpel ini, karena kalau kita kerja di orang lain, kita itu nggak melulu menjadi apa decision maker. Nah, jadi kita harus tahu itu, kita harus tahu posisi kita. Bahwasanya posisi kita di sini adalah sebagai karyawan. Nah, karyawan itu kewajibannya apa? Kewajibannya karyawan ya memberi ide sebanyak-banyaknya, mengoptimalkan pekerjaannya gitu ya. Ya contohnya misalnya tadi ada inovasi terbaru yang mungkin dirasa paling bagus menurut yang nanya tadi ya, yang nitip pertanyaan tadi. Kalaupun misalnya tidak dihargai atau tidak dipakai, ya sikap kita ya mau nggak mau kita harus agree gitu. Agree. Ya mau nggak mau, meskipun dalam hati kita sebenarnya disagree, tapi ya mau nggak mau karena kita di sini cuma sebagai karyawan. Nah, karyawan itu ada batasan-batasan. Punya ide apapun, kalau misalnya memang manajemen tidak eh, menerapkan itu gitu ya sudah gitu. Berarti kita cari inovasi lain, cari ide yang lain gitu. Kenapa? Karena percaya saja, karena manajemen itu dalam memutuskan sesuatu gitu ya, dalam mengadopsi inovasi tertentu gitu ya, mereka itu berpikir panjang. Pokoknya jangan sampai kita punya pikiran, wah ini perusahaannya nggak asik nih. Setiap punya ide nggak dihargain, setiap punya inovasi baru nggak pernah dipakai gitu. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu karena manajemen itu pertimbangannya banyak sekali. Ada faktor finansial, ada faktor organisasi, ya dan lain-lain lah yang mungkin kita nggak tahu. Makanya kalau balik lagi kalau tadi ditanya terkait dengan sikap, ya sudah gitu. Kalau misalnya memang nggak itu ya udah ikhlas, kita cari inovasi yang lain, cari alternatif lain. Nah, yang salah adalah ketika inovasi kita ditolak, terus kita demotivasi, sama sekali nggak punya ide baru, nggak mau punya apa namanya, punya usulan inovasi baru, itu yang salah. Itu. Semoga menjawab yang nitip tadi ya. Ini saya kayaknya tahu deh yang nitip siapa. Ayo silakan yang lain. Oke, mungkin cukup Mas untuk Cukup ya. pertanyaannya. Iya, Oke, kita cukup. cukupkan. Ya, Oke. terima Aku kasih banyak aku Mas Dwi. izin lift ya. Aku mau ke toilet. Iya, tapi terakhir Mas, kita foto sesi foto terlebih dahulu. Oke, 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 oke. Sesi foto. Yuk teman-teman silahkan untuk dibuka kameranya. Depan kamera kita foto bareng sama pembicara kita. Kurang lebih ada berapa kali kita foto? 3 kali. Betul lagi nih. Oke. Biar ada Ya, gimana sudah ada kameranya? Kok gue nggak bisa? kamera. Oke, makasih ya teman-teman ya. Saya izin lift dulu. Semoga Belum, eh, belum Mas, oh belum, belum, belum. belum. Oke, kita foto. Oh, 3, tak kirain sudah difoto. Ayo. 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi.
tiga, dua, satu. Oke. Terima kasih Oke, Mas Tony thank you atas ya. Semoga bermanfaat penjelasannya ya. luar biasa. Ya, semoga Terima nanti kasih kita Mas ketemu lagi Tony. Mas di Thank you, thank you, thank you. webinar-webinar selanjutnya. Oke, teman-teman kita lanjutkan untuk kita sesi post test, yaitu kita main Kahoot. Sebentar, saya akan share. Iya, lalu Bentar ya. Mas, gue mau nggak mau pakai video. Oke, Mister Bang. Siap nanti, Pak Oke, Budi. kita main terlebih dahulu. Yo, Mas Safi. Sebentar, masih loading. Ya, silakan teman-teman untuk membuka di HP-nya atau di laptopnya Kahoot. Silakan untuk dimainkan. Jangan lupa untuk nama jelas dan dari bisnis unit mana ya teman-teman. Takutnya saya ada yang tidak kenal nih teman. Di Kahoot kurang lebih nanti ada 12 pertanyaan. Ya, di sini saya mencari 3 pemenang. Juara satunya nanti akan mendapatkan voucher belanja Rp100.000. Juara duanya Rp75.000. Lalu juara tiganya Rp50.000. Nah, ini golf 100. Nah, ini saya tidak tahu namanya. Nanti kalau misalkan menang, nah saya kesusahan ini untuk mencarinya. Nah, masih tunggu teman-teman yang lain. Yang dari Mie, dari MPI, dari Cilejit, dari KM, ini. Dari Lokos nih, mana teman-teman Lokos nih? Mbak Pipit, silakan Mbak Pipit. Oke. Oke, ini berapa orang ini? 19. 30 detik lagi saya tunggu. Oke. Yuk, kita mulai ya teman-teman. 3, 2, 1. Ya, kurang lebih ada 12 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang dipelajari pada webinar innovation kali ini? Ya, semua benar. Ada innovation metode, ada innovation proses, dan juga basic mentality. Kita lihat skornya. Mbak Sela JGC, Agung, Mbak Inge, Mbak Iin, sama Mbak Ivon. Soal yang kedua, apa tantangan utama yang sering dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan inovasi?
Apakah ada perubahan di 5 besar kali ini? Agung menghilang, Mbak Ivon naik, Brinda masuk. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan inovasi proses? Perubahan pada cara produksi atau distribusi. Oke, kita lihat. Mantap. Masih ada kesempatan. Soal yang keempat. Apa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam inovasi? Pengelolaan proyek yang baik, kolaborasi antar tim yang efektif, dukungan penuh dari manajemen, kurangnya eksperimen, dan ketakutan akan kegagalan. Mantap. Semua benar. Tidak ada perubahan. Soal yang kelima. Apa yang dimaksud dengan inovasi terbuka? Open innovation. Ya. Mbak Iwan turun. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Benar atau salah, kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide baru, solusi inovatif, atau karya yang orisinal dan bermakna pengertian dari inovasi. Benar atau salah? Mantap. Loh, ya. Kita lihat, tidak ada perubahan. Next, soal yang ketujuh. Berikut contoh inovasi dalam bidang teknologi. Hmm. Oke, selanjutnya soal ke-8. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan ciri perusahaan yang inovatif? Ya, memiliki struktur organisasi yang kaku dan hierarkis. Wah, ini sikut menyikut ini. Soalnya ke-9, apa keuntungan utama dari inovasi produk? Oke, Ivon, Gilbert, Rian. 3 besar. Soal yang ke-10, mengapa keberagaman dalam tim inovasi penting? Untuk meningkatkan, oke. Kita lihat, Mas Rian menghilang. 2 soal lagi. Apa yang dimaksud dengan disruptive innovation? Agak berat nih pertanyaannya ya. Mantap. Masih ada kesempatan 1 pertanyaan lagi. Kita lihat apakah ada perubahan nantinya. Gilbert, Bahana, Brinda, Ivon, Reta. Siap? Pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Berikut ini adalah alur metode inovasi. Insight Problem Solution Business Model Scale It.
Nah, itu benar atau salah? Alurnya. Benar. Oke, kita lihat juara ketiga. Salah dia berarti. Oke, juara kedua Mbak Ivon. Juara pertama Mbak Hana. Selamat kepada pemenang. Nanti akan saya kirimkan hadiahnya. Stop screen. Nah, oh ya, saya juga umumkan untuk dua penanya terbaik yaitu Mas Agung dan juga Mbak Inge. Selamat, nanti akan saya kirimkan hadiahnya juga. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti webinar dari jam 3 sampai dengan jam 5 hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pembicara kita tadi bisa bermanfaat untuk semua teman-teman. eh saya akhiri bila ada kata-kata yang menyakitkan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Mas Terima Aji. kasih. Mama. Keluar, Bu.